Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindra Ananda Rofi, NIM 120290008 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan TPB 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah dasar PKS 2, yang mana saya mengambil program di bidang fisika. Judul dari program yang saya ambil yaitu menghitung besar arus, tegangan, dan hambatan. Alasan saya memilih program ini karena supaya kita dapat lebih mudah untuk menghitung rumus-rumus fisika yang biasanya kita menghitungnya menggunakan kalkulator, tulis tangan, yang itu pasti ribet banget kan. Nah, dengan program ini kita hanya memasukkan angka, lalu secara otomatis hasilnya akan keluar. Oke, lanjut ke penjelasan pertama, yaitu di bagian flowchart-nya. Kita harus mendeklarasikan variabel yang akan digunakan. Yang pertama, saya menggunakan float dengan variabelnya bilangan dan menggunakan array, yang mana indeks array-nya itu 3. Selanjutnya, menggunakan integer, yaitu variabel name-nya pilih. Kemudian selanjutnya string dengan variabel name-nya ulangi. Nah, di sini kalian lihat ada titik kan. Nah, titik ini digunakan untuk perulangan. Yang mana perulangan yang saya pakai yaitu while. Nah, perulangan ini digunakan untuk jika kalian ingin mengulangi program ini, maka program akan mengulanginya. Nah, jika kalian tidak ingin mengulangi program ini, maka otomatis program akan berhenti. Oke, lanjut. Kemudian memasukkan output dalam do while tersebut. Nah, output yang saya masukkan yaitu kalimat ini, yang mana kalimat ini akan keluar nanti di konsol. Nah, kemudian masukkan input. Di sini dengan variabel name-nya pilih. Mengapa pilih? Supaya user jika memasukkan angka yang ingin dipilih, contoh, angka yang tertera di output kan 1, 2, dan 3. Jika user memilih angka 1, maka program 1 yang akan berjalan. Jika user memilih angka 2, maka program kedua yang akan berjalan, dan seterusnya. Tetapi, jika user memilih angka selain 1, 2, dan 3, maka di konsol akan tertulis pilihan tidak tersedia. Nah, di sini menggunakan if else, yang mana kita tulis pilihan pertama, supaya kita dapat tahu ini pilihan pertama, kedua, dan 3. Nah, di pilihan pertama, itu kita menggunakan rumus untuk mencari besar arus, yang mana output yang kita masukkan yaitu besar tegangan. Kemudian inputnya, variabelnya kita masukkan bilangan 0, yang mana input ini akan memasukkan angka yang kita masukkan nanti, supaya angka tersebut bisa dihitung dengan rumus yang kita masukkan nanti. Nah, kemudian output selanjutnya yaitu besar hambatan. Dengan input bilangan dibedakan yaitu 1, supaya kita bisa membedakan mana angka atau bilangan dari besar tegangan dan mana bilangan dari besar hambatan. Kemudian kita menggunakan assignment, yang mana variabelnya itu bilangan kedua. Kemudian expression-nya itu rumus yang kita akan masukkan untuk mencari besar arus. Nah, rumus yang kita masukkan yaitu bilangan 0 dibagi dengan bilangan 1. Nah, jika kita ingin di konsol nanti lebih detail gitu ya, kayak lebih tertata rapi gitu kata-katanya, kita memasukkan output lagi dengan kalimat besar arus sama dengan hasil dari perhitungan
yang tadi. Dan untuk pilihan kedua sama seperti pilihan pertama tadi, dan pilihan ketiga pun sama. Kemudian, seperti saya omong tadi, perulangan jika kalian ingin mengulangi program ini. Kalian di awal harus menggunakan while. Nah, kalian harus memasukkan output supaya nanti di konsol ada muncul jika tekan iya jika ingin mengulangi, maka nanti di konsol akan ini. Jadi kalian harus mengetik kata iya dan mengenter supaya program terulang. Dan kemudian di input dengan variabel name-nya ulang. Nah, kita coba run ya. Nah, seperti ini. Di konsol akan keluar kata output yang kita tulis tadi. Jika kita pilih 1, maka program pertama lah yang jalan. Jadi besar tegangan. Kita masukkan angka 20 misalkan. Kemudian kita disuruh masukkan lagi angka atau bilangan untuk besar hambatannya. Kita masukkan angka 2. Nah, setelah kita enter, maka hasil akan keluar. Nah, benar kan? Hasil akan keluar yaitu besar arus sama dengan 10 ampere. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika kalian ingin mengulangi program, maka di konsol akan keluar tekan iya jika ingin mengulangi. Kita coba tekan iya. Iya. Maka otomatis program akan mengulangi dari awal nih. Tuh, program akan mengulangi dari awal. Misalkan kita memasukkan angka selain 1, 2, atau 3. Kita masukkan angka 4 coba ya. Maka di konsol akan keluar pilihan tidak tersedia, seperti yang saya bilang tadi. Jika kalian ingin mengulangi lagi, sama, pasti. Coba kita ulangi sekali lagi. Coba kita ketik iya, maka akan mengulangi lagi. Kita coba program yang kedua. Nah, disuruh memasukkan bilangan untuk besar arusnya. Kita masukkan 10. Misal. Kemudian disuruh masukkan bilangan untuk besar hambatan. Kita masukkan angka 4. Nah, maka akan keluar hasilnya. Besar tegangan sama dengan 40 volt. Nah, jika kalian ingin mengulangi iya, ya jika kalian tidak ingin mengulangi, ya udah tekan aja silang. Udah selesai. Selanjutnya yaitu ke program yang kedua, yaitu saya menggunakan program ini untuk menentukan sifat arus rangkaian RCL. Yang mana di bagian flowchart-nya, di bagian awal kita harus mendeklarasikan variabel yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan float dengan variabel name-nya n dan menggunakan array dengan indeks array-nya 2. Setelah itu menggunakan string dengan variabelnya ulangi. Di sini ada titik seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ini untuk perulangan. Jadi di sini saya menggunakan do atau while. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan output dalam do atau while-nya. Output yang saya masukkan yaitu masukkan nilai xc, yang mana diinputkan dengan N1, kemudian output dengan masukkan nilai XR, dan diinputkan lagi dengan N0. Setelah itu kita ke decision simbolnya, untuk memilih proses dengan kondisi yang ada. Nah, jika N0 lebih dari N1, jika itu benar, maka output yang keluar yaitu bersifat induktif. Nah, jika salah, dia akan ke decision simbol selanjutnya, yang mana jika N0 kurang dari N, jika dia benar, maka outputnya akan bersifat kapasitif. Nah, jika salah nih, dia akan keluar bersifat resistif. Nah, setelah itu, di dual tadi, kita harus memasukkan output. Jika ingin mengulangi, tekan iya. Nah, jika kita tidak memasukkan output,
ini kita tidak tahu selanjutnya apa gitu. Nah, setelah itu kita inputkan dengan variabel name-nya ulangi. Nah, sekarang kita coba run. Nah, di sini output yang keluar pertama yaitu masukkan nilai XC. Kita coba masukkan nilai XC yaitu 6. Kemudian masukkan nilai XR. Kita coba 4. Nah, dia akan otomatis keluar dan jawabannya yaitu bersifat kapasitif. Nah, jika ingin mengulangi tekan iya. Dengan tadi yang udah saya bilang dualnya, kita tekan iya coba ya. Iya. Oke. Nah, program akan otomatis mengulangi dari awal. Kita masukkan lagi. XC-nya sudah, XR-nya kita buat. Oke. Nah, dia akan keluar jawabannya yaitu bersifat kapasitif. Nah, jika kalian tidak ingin mengulangi, tekan enter saja. Nah, selesai. Oke, selanjutnya yaitu dev C++-nya, yang mana di awal ini ada header dengan include dan use namespace. Kemudian ada it_main, yang mana it_main ini sama seperti awalan dari sebuah program yang ingin kita jalankan. Kemudian di sini kita harus mendeklarasikan tipe data dan bilangannya. Kemudian ada do, di mana di dalam do ini kita masukkan, di sini ada cout. Nah, cout ini akan muncul di konsol yang nanti akan kita jalankan. Kemudian di program ini ada 3 percabangan, yaitu ada pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Dan ada pula pilihan terakhir, yang mana jika user memasukkan angka selain 1, 2, dan 3, maka di konsol akan tampil pilihan tidak tersedia. Nah, di sini kan ada 3 percabangan. Jika user memasukkan memasukkan angka 1, maka program yang pertama lah yang akan dijalankan. Yaitu program pertama itu kan untuk menghitung besar arus. Yang mana di sini cout, kalimat ini akan tampil di konsol, kemudian user dianjurkan untuk memasukkan input yaitu bilangan 0. Kemudian ada cout lagi dengan kalimat besar hambatan R, kemudian dengan cin-nya itu bilangan 1. Nah, user harus memasukkan cin-nya. Setelah itu ada rumus untuk mencari besar arus. Sama seperti pengulangan yang kedua dan ketiga. Di pengulangan kedua yaitu kita mencari besar tegangan, yang mana kita memasukkan cout. Di konsol akan tampil besar arus, kemudian user wajib memasukkan cin-nya untuk nilai besar arus. Kemudian ada cout lagi untuk besar hambatan. User harus memasukkan nilai dari besar hambatan. Nah, setelah itu ada rumus dari besar tegangan, yang mana bilangan 2 sama dengan bilangan 0 dikali bilangan 1. Kemudian cout lagi supaya di konsol akan terlihat rapi, seperti kita memasukkan besar tegangan sama dengan di sini bilangan 2 supaya bilangan hasil yang tadi di penjumlahan akan keluar di cout ini. Kemudian terakhir dengan kata volt. Sama seperti pilihan ketiga, cout-nya dengan besar tegangannya V dan
user harus memasukkan nilai dari besar tegangan. Kemudian ada cout lagi untuk besar arus. Kemudian user harus memasukkan nilai dari besar arus. Di sini ada rumus dari besar hambatan, yang mana bilangan 2 sama dengan bilangan 0 dibagi bilangan 1. Nah, cout yang akan keluar di konsol yaitu besar hambatan sama dengan hasil dari yang kita jumlahkan tadi akan muncul di cout nanti di konsol. Setelah itu, jika user ingin mengulangi lagi programnya, maka akan ada tampilan tekan iya jika ingin mengulangi. Dan cin yang harus dimasukkan user yaitu dengan while ulangi sama dengan iya. Lanjut kita contohkan. Oke. Tampilan di konsol seperti ini. Cout yang kita masukkan tadi akan keluar di konsol. Kita pilih 1, maka akan keluar percabangan yang pertama, yaitu besar tegangan. Kita masukkan 4, kemudian besar hambatannya 6, kemudian rumus besar arus akan menghitung besar tegangan dengan besar hambatan yang sudah kita inputkan tadi, dengan hasil yang di sini. Jika user ingin mengulangi, kita tinggal mengetik iya, maka program akan otomatis mengulangi. Jika user memasukkan angka selain 1, 2, atau 3, maka program akan tidak tersedia. Pilihan tidak tersedia. Selanjutnya itu dev C++ dari program kedua, yang mana di sini kita harus meng-header, include, dan using namespace. Kemudian ada in main, yang mana ini sebagai awalannya. Kemudian kita harus mendeklarasikan tipe data dan bilangan yang ingin kita gunakan. Kemudian kita menggunakan do, yang mana di dalam do kita menggunakan cout, yang mana kita memasukkan cout, masukkan nilai xc. Kemudian user harus memasukkan input dari nilai xc-nya. Setelah itu kita membuat cout lagi, yaitu masukkan nilai xr. Setelah itu user harus menginputkan nilai xr. Di sini menggunakan 2 percabangan, yang mana percabangan pertama yaitu jika n0 lebih dari n1, jika itu benar, maka cout yang keluar di konsol yaitu bersifat induktif. Nah, jika yang ini salah, maka dia akan ke percabangan yang kedua, yang mana jika n0 kurang dari n1, jika itu benar, maka cout yang keluar di konsol yaitu bersifat kapasitif. Nah, jika itu salah, cout yang keluar yaitu bersifat resistif. Kemudian, jika user ingin mengulangi program, di sini cout yang digunakan yaitu jika ingin mengulangi tekan iya. Maka user harus memasukkan atau menginput kata iya dengan rumus. Di sini ada ulangi sama dengan iya. Kita coba. Oke, di sini output yang keluar yaitu masukkan nilai xc. Kita masukkan nilai xc, kemudian kita masukkan nilai xr-nya. Setelah itu hasil akan keluar, yang mana hasilnya yaitu bersifat induktif. Nah, jika user ingin mengulangi lagi, user harus mengetik iya supaya program terulang kembali. Masukkan lagi xr-nya, kemudian hasilnya keluar yaitu bersifat induktif. Nah, jika user tidak ingin mengulangi, di enter saja bisa. Dah, selesai. Jadi gitu aja dari presentasi yang saya lakukan. Jika ada kata salah, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.